Hari ini saya coba lihat-lihat semarak 17 Agustusan, drama teatrikal upacara 17 Agustus yang dilaksanakan oleh Ustadz Bahar Smith dan para santrinya. Luar biasa, teatrikal yang bagus lah. Drama teatrikal yang menurut saya enak untuk disaksikan. Satu sisi senang melihat semangat Ustadz Bahar, di sisi lain ya jadi teringat Osman bin Yahya, Ustadz Osman bin Yahya. Oh, itu semangat teatrikal drama memperingati hari kemerdekaan bangsa ini itu akan lebih bermanfaat kalau para habaib alwi itu betul-betul mengimplementasikan kemerdekaan dalam kehidupan nyata. Karena banyak ajaran-ajaran habaib alwi yang bertentangan dengan kemerdekaan, semangat kemerdekaan bangsa ini. Pertama, Habib Alwi masih menciptakan kelas sosial, memori yang pernah dibangun Ustadz Osman bin Yahya era kolonial itu ternyata menurun menjadi core value, menjadi nilai-nilai yang membentuk tradisi habaib alwi di negeri ini. Pertama, persoalan kelas itu menunjukkan ada sistem sosial yang tidak setara, tidak totalitas dalam membentuk kemerdekaan antar sesama umat manusia, sesama warga negara dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka ingin kelas di atas pribumi misalnya. Kedua, sistem pernikahan. Oh, masih ketat menerapkan sistem pernikahan yang dari Habib ketemunya Habibah, Habibah harus ketemunya Habib. Meskipun ada perempuan-perempuan Hadramaut yang di negeri ini nikah dengan pribumi ada, tapi tetap sebagaimana yang nampak ke publik, mereka seperti terkucilkan dan kekerasan-kekerasan verbal yang menyudutkan perempuan-perempuan Hadramaut menikah dengan masyarakat pribumi itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Bahkan protes itu pernah diungkapkan oleh Ustadz Taufik Assegaf tentang perempuan-perempuan yang menikah dengan masyarakat pribumi atau non Hadramaut. Ini kan membatasi kemerdekaan. Perempuan dari klan Ba'alwi sekaligus juga membatasi kemerdekaan masyarakat pribumi, kemerdekaan antar sesama warga negara dengan tidak adanya kelas sosial dan cenderung merendahkan. Barusan tadi saya juga menyaksikan ada persekusi di Sampang. Hanya
menyampaikan status kalau Habib bukan cucu Nabi. Zurah Wali Songo dari dulu diragukan oleh para Habaib Alwi sebagai cucu Nabi, tidak pernah emosi, tidak pernah persekusi. Justru munculnya diskursus nasab ini sebagai bentuk sikap yang berperadaban melalui diskursus ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi tampil dengan diskursus ilmiah, tampil dalam diskursus ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan contoh berperadabannya masyarakat pribumi. Berbeda kalau Habib Alwi tanpa memberikan argumentasi, ya persekusi. Dan itu berlangsung lama. Bahkan ada beberapa Habib yang silaturahim ke Kiai dengan tujuan dawir begitu, seolah-olah juga nantang nasabnya Kiai kalau mau dikonsultasikan ke Robitoh, katanya mau ditemani, tapi ngapain? Dan di situ biasanya Habib yang menawari itu sambil nakut-nakuti agar seolah-olah dari masyarakat pribumi ini atau Zurah Wali Songo untuk tidak gampang-gampang ngaku sebagai cucu Nabi. Pembungkaman kebebasan itu justru dimulai oleh klan Ba'alwi terkait dengan genealogi masyarakat Nusantara. Nah, tetapi kan masyarakat Nusantara tidak pernah menghiraukan itu. Nasab tidak menjadi sesuatu yang prinsip sebagaimana prinsip akidah. Nasab menjadi satu sistem silaturahim antar sesama, bukan untuk dipublikasikan, sehingga cenderung soft dan cenderung yang mengetahui nasab keluarga masyarakat pribumi ini ya hanya keluarga, jarang yang terpublikasikan. Nah, munculnya Kiai Ahmad dan kawan-kawan itu kan dalam konteks publikasi keilmuan, mengisi ruang diskursus tentang sejarah peradaban Islam yang berhubungan langsung dengan sosok-sosok yang memiliki keterkaitan dengan Nabi. Mencoba Kiai Ahmad teliti, ternyata hasilnya tidak terkonfirmasi. Dan itu pun karena latar belakang para habaib yang betul-betul jumawa, arogan, seolah-olah masih seperti penjajah di hadapan masyarakat pribumi yang bisa diatur seenaknya dengan sistem DVD et impera, dengan sistem adu domba. Coba sekarang dianalisis ceramah Rizik Syihab beberapa hari terakhir ini. Itu sistem ceramah yang tidak membangun kemerdekaan para jamaah yang menghadiri pengajian. Itu betul-betul sistem ceramah yang menghegemoni, mengkooptasi, mendoktrin untuk sistem kenasaban Habaib Alwi, bukan ceramah dalam konteks membebaskan dan mencerahkan, yang betul-betul bagaimana masyarakat yang turut hadir di pengajian itu betul-betul berada dalam eksistensinya yang utuh, hadir sebagai manusia yang memiliki keberadaan kehadirannya secara utuh dengan penuh kemerdekaan, tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni. Betul-betul jamaah yang hadir untuk mendapatkan pencerahan dan pembebasan.
Ini bukan untuk itu ceramah Ustadz Rizik Syihab akhir-akhir ini. Malah minta untuk ngasah celurit segala. Jadi kembali kepada beberapa fenomena munculnya partisipasi semangat para habaib alwi di sosial media menampilkan turut upacara 17 Agustus itu sesuatu yang bagus yang perlu diapresiasi. Kalau saya istilahkan itu bentuk teatrikal drama para habaib alwi dalam 17 Agustus yang menurut saya bagus, real mereka upacara, dan real mereka juga menampilkan model-model ceramah yang sangat penuh dengan nuansa teatrikal, drama upacara. Tapi saya berharap semangat mereka ikut upacara 17 Agustusan di beberapa pesantren mereka yang mereka lakukan secara langsung bisa membentuk kesadaran utuh tentang arti kemerdekaan yang harus mereka bangun dari klan habaib alwi, baik terkait dengan habaib alwi dalam konteks kesadaran sivik di negeri ini, untuk tidak menjadi provokator seperti yang selalu ditampilkan oleh Ustadz Rizik Syihab, maupun Habib Ba'alwi dalam konteks menciptakan kemerdekaan warga masyarakat pribumi. Sehingga tidak ada kelas antar keduanya. Masyarakat kita ini masyarakat yang sangat memaafkan. Meskipun ada sejarah yang menyakitkan dari Ustadz Osman bin Yahya, dan tidak segan-segan juga beberapa habaib alwi itu selalu memuji-muji Osman bin Yahya. Osman bin Yahya itu sosok dari klan Ba'alwi yang menjadi antek Belanda yang mengorbankan masyarakat pribumi, dan dia betul-betul membackup keberadaan kolonialisme. Makanya saya katakan beberapa habaib itu menurut saya tidak punya hati. Di tengah sebagai warga negara yang telah menikmati kemerdekaan dari sejarah perlawanan terhadap kolonial yang di sana ada Ustadz Osman bin Yahya, dan itu masuk dalam sejarah, tercatat dalam sejarah. Sementara beberapa habaib dari Ba'alwi tidak malu-malu selalu memuji-muji Ustadz Osman bin Yahya secara publik di tengah warga negara kita yang pernah ada masalah dengan Belanda, yang di sana ada Osman bin Yahya. Dalam kesempatan tertentu ada beberapa habaib yang memuji-muji Osman bin Yahya di hadapan masyarakat pribumi yang notabene perang melawan Belanda, yang di balik kolonialisme itu ada Osman bin Yahya. Ini kan sebenarnya nggak punya hati. Ya wajar, klan Ba'alwi memuji-muji Osman bin Yahya secara internal saya kira wajar. Tapi saya kira kalau dipublikasikan itu kayak mancing-mancing perasaan yang tidak enak di kalangan masyarakat pribumi. Karena real orang yang dipuji oleh habaib Ba'alwi itu adalah bagian daripada kolonialisme, atau Ustadz Osman bin Yahya itu adalah real sebagai antek Belanda. Tentu ada yang lain, tetapi yang masyhur yang bisa kita kemukakan di sini adalah sosok Osman bin Yahya. Lah, ini jadi radikal turut dalam peringatan 17 Agustus dengan membuat upacara di beberapa pesantren
Habaib Alwi itu bagus. Nah, tapi alangkah lebih bagus ketika diimplementasikan. Nah, hari kemerdekaan ini diisi dengan bagaimana terbentuknya kesadaran para habaib Alwi untuk betul-betul menciptakan kemerdekaan baik di lingkungan klan mereka maupun kepada masyarakat pribumi tanpa mengenal kelas, tanpa membeda-bedakan, dan tanpa harus mengunggul-unggulkan atau memuji-muji Ustadz Osman bin Yahya yang notabene telah menyakiti masyarakat pribumi. Itu terima kasih.